Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yang tema 3, kemudian alat tulisnya, buku catatannya, dan sebagainya yang diperlukan. Dan untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mencermati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok dan merefleksikan proses kerjasama, siswa bisa menjelaskan makna keanekaragaman. Yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat. Jika sudah siap, anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut ini? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Catatlah hal-hal yang kecil yang menurut kamu penting dan terdapat dalam iklan tersebut. Nah, sekarang kita fokus ke gambar iklan yang disediakan di layar maupun di buku. Di situ tertulis kalimat perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Dan di situ terdapat 6 gambar. Yang pertama, gambar orang yang sedang berolahraga. Dan yang kedua, ada gambar anak kecil yang berbaju kuning sedang diperiksa dokter. Dan yang ketiga, ada seorang anak yang sedang menyikat gigi sebelum mandi. Dan gambar berikutnya, ada seorang ibu-ibu yang sedang mengepel, membersihkan lantai. Dan yang gambar kelima, ada seorang anak yang mau makan makanan sehat. Dan yang terakhir, ada seorang yang sedang membersihkan bak mandi dan kamar mandinya. Dan di bawahnya terdapat tulisan, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai pembuat tugas tersebut? Simaklah percakapan berikut ini, Lani, Dayu, dan teman-temannya. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya? Ya, begitu ya? Ya, sudahlah. Aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul, bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang sedang berolahraga? Aku setuju. Menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Setuju. Begitu kata teman-temannya.
Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula, dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Di bawah ini ada beberapa gambar alat musik dari berbagai daerah. Nanti setelah itu akan kita bahas identifikasi gambar A, gambar apa dan berasal dari daerah mana. Kemudian gambar B, namanya alat musik apa, berasal dari mana. Kemudian yang C, nama alat musiknya apa, kemudian berasal daerah mana. Dan yang terakhir, seperti itu juga, gambar alat musik apa dan berasal dari daerah mana. Mari kita simak dan identifikasi hasil gambar tersebut. Gambar A itu yang disebut alat musiknya kecapi, berasal dari Jawa Barat. Yang B itu namanya sasando, berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang C namanya angklung, yang berasal dari Jawa Barat. Dan yang D namanya kolintang, berasal dari Sulawesi Utara. Nah, sekarang kita identifikasi juga apakah perbedaan alat musik A, kecapi dan sasando. Sasando dan kecapi sama-sama merupakan alat musik tradisional Indonesia. Keduanya memiliki dawai dan dimainkan dengan dipetik. Namun keduanya juga memiliki perbedaan penting. Perbedaannya adalah yang pertama, daerah asalnya. Kecapi berasal dari suku Sunda atau Jawa Barat dan Banten. Sementara sasando berasal dari Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, jumlah senar atau dawainya. Kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rincik dan 18 dan 20 dawai untuk kecapi indung. Kemudian, apakah perbedaan alat musik C dan D, angklung dan kolintang? Nah, kolintang adalah alat musik yang terdiri dari yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong bergantung yang lebih besar dan drum. Sedangkan angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa Barat. Perbedaan kolintang dengan angklung, pertama dari daerah asalnya, yang kemudian bahan pembuatnya. Kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Dan kemudian cara memainkannya, kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Dan yang keempat, bahan tabung resonansinya. Kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah terbuat dari kayu, sedangkan angklung berupa bambu. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita renungkan. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu, sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.